Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, sebelum saya membahas satu materi baru, saya ingin meralat data yang pernah saya kemukakan sebelumnya. Pertama, soal rumah yang akan dibangun itu adalah 3 juta buah. Sementara hutang Indonesia yang akan jatuh tempo pada 2025 mendatang, 2025, 2026, 2027 itu rata-rata adalah 800 triliun, 803 triliun, dan juga 802 triliun. Cukup besar dibandingkan dengan APBN kita yang besarannya sangat terbatas, sekitar 3.000 triliun rupiah. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas perkembangan yang ada sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014 yang lalu sampai kini atau 10 tahun sejak dia menjabat sebagai presiden dan berakhir pada 20 Oktober 2024 yang lalu, ternyata satu persatu orang ataupun kelompok yang pernah menjadi pendukung mati Jokowi atau juga yang mendukung Jokowi untuk bisa maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau kemudian menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada 2014 yang lalu dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2019 yang lalu untuk periode kedua, dan sampai kini itu tidak sedikit tadi saya katakan baik itu perorangan ataupun kelompok yang kemudian meninggalkan Jokowi. Orang pertama yang mengatakan itu pada saya itu adalah teman saya juga ya, yang dulu juga pernah mengajar di FISIP UI dan juga pernah menjadi orang yang melakukan survei-survei untuk Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta dan juga pemilu presiden 2014 yang lalu. Itu adalah E.F. Saifullah Fatah. Dia waktu itu mengatakan pada saya, kalau Mas Ikrar itu baru sadar bahwa ada hal-hal yang brengsek yang dilakukan oleh Joko Widodo, saya sudah merasakannya pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi. Saya tanya, oh cepat sekali F. Dan dia menjawab dengan langsung, ya, Mas Ikrar tahu pada 100 hari pertama Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014 yang lalu, itu ada kasus di mana 2 pimpinan KPK yang juga adalah teman baik saya, ya, itu ketua KPK sendiri, ya, dan kemudian juga wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto, ya. Jadi Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto itu sebagai ketua dan wakil ketua KPK itu dikriminalkan, dianggap berbuat salah yang tidak sesuai dengan aturan KPK. Itulah yang menyebabkan E.F. Saifullah Fatah itu geram, dan karena itu sejak itu dia bukan lagi menjadi orang yang pendukung Joko Widodo, tapi sudah menjadi orang yang kritis terhadap Jokowi. Banyak juga tokoh-tokoh lain ya yang sudah berpikir untuk meninggalkan Jokowi pada tahun-tahun berikutnya ya. Saya beri contoh misalnya antara lain ya, itu orang-orang yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan
khususnya pemberantasan korupsi, atau yang kita lihat yang selalu menyayangi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Dan kemudian ya tidak sedikit kalangan dari pembela hukum atau orang-orang yang aktif di dalam hukum tata negara, baik sebagai pengakademisi atau pengajar, baik itu sebagai yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana menjaga Mahkamah Konstitusi, apa itu juga mereka yang sadar bahwa terjadi pencabutan hak yang boleh dikatakan dulu sangat besar di tangan KPK, tapi kemudian juga berkurang. Mereka-mereka ini sangat kesal ketika terjadi perubahan Undang-Undang KPK pada 2019 yang lalu. Dan kita juga tahu bahwa mereka yang pernah menjadi pemimpin-pemimpin di KPK itu juga satu persatu begitu mereka juga kembali sebagai dosen di perguruan tinggi tempat mereka mengajar, seperti di Universitas Islam Indonesia ataupun di universitas lain yang ada di Yogyakarta, ya, ataupun mereka juga yang tetap aktif di Jakarta, ya, dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi, ya, termasuk seseorang yang dulu aktif dan sampai sekarang juga masih aktif di dalam pemberantasan korupsi, yaitu Ketua MAKI, ya, Boyamin Saiman. Yang anaknya Anda tahu itu adalah orang yang mengajukan Gibran sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada 2023 yang lalu. Yang anehnya, walaupun dia sebetulnya tidak memiliki boleh dikatakan standing hukum atau hak yang untuk bisa menguatkan Gibran menjadi calon presiden, tapi karena dia dianggap sebagai orang yang boleh dikatakan mencintai Gibran dan kemudian mendukung Gibran, akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu diluluskan. Sementara Anda tahu rencana-rencana ataupun mereka yang berupaya untuk menjadikan Gibran menjadi calon presiden melalui partai-partai politik, ya, baik itu melalui Partai Solidaritas Indonesia ataupun partai-partai lain, ya, itu boleh dikatakan tidak berhasil. Padahal di mata saya mereka lebih memiliki legal standing atau posisi hukum yang lebih kuat, ya, dibandingkan dengan proposal yang diajukan oleh perseorangan. Dan kita lihat juga, ya, kalau kita ikuti lagi apa yang terjadi pada 2015 misalnya, ketika kasus Setia Novanto itu mulai mencuat, ya, itu juga teman-teman baik yang ada di KPK, baik yang ada di luar KPK, ya, itu juga mempertanyakan mengapa Jokowi tampaknya berupaya untuk membela Setia Novanto untuk tidak disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini juga sudah dikemukakan oleh salah seorang petinggi KPK sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, ya, orang-orang juga yang kemudian juga tidak sedikit mengkritik Joko Widodo, khususnya yang terkait dengan persoalan hukum, itu adalah para akademisi yang bukan saja aktif di bidang hukum tata negara, tapi juga yang lebih mengagetkan saya itu adalah para guru-guru besar, ya, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda ataupun yang boleh dikatakan pada tahap sebagai dosen pada tingkatan madya,
di kampus Jokowi sendiri, Universitas Gadjah Mada, itu yang kemudian juga membuat satu pernyataan ya, yang sebetulnya sangat halus ya. Saya beri contoh bagaimana supaya Jokowi itu ingat akan himne dari lagu Universitas Gadjah Mada ya, yang di dalam himne tersebut itu penuh dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang intinya bahwa yang namanya menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada bukan hanya mencari ilmu, tapi juga kita harus kemudian menjaga moral, menjaga nama besar universitas, dan juga menjaga masa depan bangsa. Dan Anda tahu apa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada pada saat itu langsung menggema dan kemudian viral dan kemudian diikuti oleh guru-guru besar seperti di Universitas Indonesia dan kemudian juga di berbagai universitas ya, seperti juga di Tanah Jawa ya, dan kemudian bukan hanya universitas-universitas negeri saja, tapi juga universitas-universitas swasta yang jumlahnya lebih dari 200 universitas ya. Dan Anda tahu ketika Mahkamah Konstitusi itu sebaliknya membuat satu putusan yang sangat berarti di dalam pelaksanaan pilkada pada 2024 ini, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan TAP nomor 60 tentang bagaimana menghitung perolehan suara supaya partai-partai politik itu akhirnya bisa mencalonkan calon-calon kepala daerahnya, baik itu pada tingkatan provinsi, kabupaten, dan kota, dan ini bisa dihitung dari berapa jumlah penduduk di daerah itu dan kemudian berapa jumlah atau persentase orang yang kemudian memilih dibandingkan dengan jumlah orang yang memiliki hak untuk memilih di pilkada tersebut ya. Kemudian turun juga putusan Mahkamah Konstitusi 70 yang kita tahu berisi menganulir putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah berusia 30 tahun pada saat pelantikan itu berhak untuk menjadi calon gubernur di berbagai wilayah di Indonesia ini. Karena untuk menjadi calon gubernur sebelumnya itu angkanya adalah 30 tahun. Sementara Kaisang pada saat itu masih 29 sekian bulan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Kalau misalnya Kaisang itu didaftarkan sebelum tanggal 27 November 2024 atau itu biasanya terjadi pada 2 atau 3 bulan sebelumnya, itu berarti Kaisang tidak memiliki hak untuk maju menjadi calon gubernur karena usianya masih 29 tahun lebih sedikit. Dan ini yang kemudian ingin diubah oleh Mahkamah Agung ya, agar bukan dilihat dari pada saat pendaftaran, tapi pada saat pelantikan. Ini adalah akal-akalan dari Mahkamah Agung karena kita tahu pelantikan gubernur, bupati, wali kota itu baru akan terjadi antara Januari atau Februari, tergantung pada apakah kemudian masalah-masalah pilkada di daerah tersebut itu benar-benar sudah clear. Lagi-lagi akal-akalan hukum ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Anda tahu pada saat itu mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya di Badan Legislatif ya, dan kemudian dari Badan Legislatif akan cepat-cepat itu diajukan ke sidang paripurna DPR, dan tadinya Anda tahu ya
bahwa pada pukul 10 malam itu yang namanya undang-undang mengenai pilkada itu akan diubah. Dan apa yang terjadi, Anda tahu ya, yang namanya mahasiswa, yang namanya dosen, yang namanya peneliti, yang namanya guru besar, dan kemudian aktivis mahasiswa, aktivis LSM yang aktif di dalam demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga mereka yang concern pada Pilkada 2024 ini melakukan suatu demonstrasi yang tidak ada koordinasi antara satu kampus dengan kampus yang lain, tidak ada koordinasi antara satu misalnya guru besar dengan guru besar yang lain. Ternyata kompak mereka yang senior datang ke Mahkamah Konstitusi, dan saya termasuk yang ikut datang ke Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Ada juga Mas Gunawan Muhammad, ada juga itu isinya Nur Kholis Majid ya. Kemudian juga ada juga Wanda Hamidah yang dulu sejak dia masih mahasiswa itu adalah seorang aktivis yang boleh dikatakan aktif di dalam politik ya. Dan kemudian kumpulan anak-anak mahasiswa yang sangat peduli pada masa depan bangsa ini. Dan ternyata bukan mereka-mereka saja yang kemudian tadinya sangat dekat atau mendukung, atau kemudian cuma mendukung biasa, tapi kemudian bukan saja menjadi kritis, tapi menjadi orang-orang yang berani bersuara lantang, berani mengambil tindakan terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi untuk menjadikan anak-anaknya itu sebagai baik sebagai wakil presiden ataupun sebagai kepala daerah. Dan bagi kami ya, bagi saya sendiri ya, saya termasuk orang yang terlambat memahami cara berpikir Jokowi dan juga cara bertindak Jokowi ya, karena saya baru sadar setelah saya pulang dari Tunisia ya, bulan Oktober 2021 ya, dan itu pun tidak langsung memahami kata demi kata ataupun ucapan Presiden Jokowi, tapi saya baru benar-benar terlibat langsung di dalam gerakan untuk mengkritisi tingkah laku Jokowi ini demi menyelamatkan masa depan generasi muda kita, ini demi menyelamatkan masa depan Republik Indonesia dari cara-cara pengarbitan ya, baik anak bisa menjadi wakil presiden, anak bisa menjadi gubernur, atau kemudian kita juga masih berhati-hati ya, apa yang akan terjadi berikutnya, apakah kemudian seorang gubernur akan ada yang mengundurkan diri, lalu wakil gubernurnya naik, dan kemudian Kaisang tiba-tiba oleh DPRD diangkat menjadi wakil gubernur di sebuah daerah yang kita juga masih terus mengamati. Walaupun kemungkinan besarnya adalah Jawa Tengah. Karena DKI Jakarta atau sekarang DKJ Jakarta itu ternyata calon dari Kim itu benar-benar gagal total. Nah, itu kalau kita lihat masih dari kalangan akademisi atau kampus atau gerakan masyarakat yang aktif dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Ternyata bukan mereka saja yang kemudian menjadi very critical toward Joko Widodo ya, tapi juga kalangan yang namanya seniman. Butet Kertarajasa itu adalah orang pertama yang kemudian sangat keras terhadap Joko Widodo. Dia sampai melayangkan surat dalam bahasa Jawa halus ya, dan kemudian dia kemudian berharap ada jawaban, ternyata enggak ya. Demikian juga mantan orang yang ada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ya, Eri Riana Hadja Pamengkas, dia bahkan mendatangi Jokowi, berdialog dengan Jokowi, tapi ternyata apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda.
Demikian juga yang tadi saya katakan ya, Mas Gunawan Muhammad yang tadinya memberikan support 100% pada Jokowi, tapi kemudian benar-benar merasa kecewa akan apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Dan satu orang juga seorang novelis ya, ini yang kebetulan saya kenal ya, itu yang sekarang bermukim di Singapura. Dia adalah orang dosen di Singapura, orang Indonesia, Oki Madasari, seorang novelis yang boleh dikatakan terkenal ya, dan seorang pengajar juga dalam bidang bukan saja yang terkait dengan kebudayaan, tapi juga terkait dengan perempuan, hak-hak politik perempuan. Perempuan harus sadar politik dan sebagainya. Dan terakhir tapi penting, kita tahu bagaimana seorang seniman atau pelukis ya, Yos Suprapto, yang juga kritis terhadap Jokowi melalui lukisan yang dia ingin pajang di Galeri Nasional Indonesia ternyata batal. Jadi kalau kita perhatikan ya, itu orang-orang yang tadinya mencintai Jokowi atau tidak mencintai Jokowi, tapi sedikit demi sedikit mereka kemudian boleh dikatakan sangat kritis. Belum ini kalau saya tambah lagi misalnya Rudi S. Kamri atau Denny Siregar ya, yang di dalam perbincangan politiknya sebelum tahun 2023 itu ya, atau sampai 2023 itu mereka masih sangat mendukung Joko Widodo, tapi sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 90 mengenai perubahan usia calon presiden dan wakil presiden tersebut ya, itu yang kemudian juga mereka menjadi orang-orang yang sangat kritis dan juga bagian dari penentang Joko Widodo. Jadi buat teman-teman yang menjadi pendukung Jokowi, silakan Anda berbuat apa saja, Anda bebas. Tapi apa yang kami lakukan ini bukanlah kemudian melakukan suatu kecaman atau hoax ataupun hinaan atau fitnahan yang Anda mengatakan bahwa ini meninggalkan dosa kepada kami. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Karena bangsa ini lebih penting dibandingkan Joko Widodo dan dinastinya. Berikan komentar Anda.